Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayolah hafizakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ya berjumpa, berkumpul, bermuajahah insyaallah melanjutkan pengajian kita di Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini tempat itu ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ayo hafizahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai ya, membahas pada bab sebelumnya, yaitu bab tentang bahwasanya termasuk kesyirikan adalah istighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Kemudian beliau Syekh Muhammad itu mulai menjelaskan bab yang baru. Ya. Bagaimana pernah saya jelaskan bahwa salah satu cara gitu ya kita memahami satu kitab yang ditulis dengan metode tabwib, metode bab sebagaimana Sahih Bukhari, kemudian sebagaimana Sahih Muslim, sebagaimana Sunan Abu Daud dan seterusnya, sebagaimana Sunan Tirmidzi, sebagaimana Arba'in, bukan Arba'in, sebagaimana Riyadhus Shalihin dan seterusnya. Nah, kitab itu kan ada bab kemudian dalil gitu. Judul bab kemudian dalil, judul bab kemudian dalil. Nah, langkah pertama sebagai orang yang baru belajar kitab yang modelnya seperti itu adalah kita harus tahu yang pertama maksud dari judul bab itu apa. Artinya fikih yang dimaukan oleh penulis kitab ketika meletakkan satu bab. Misalkan kayak kemarin bab termasuk kesyirikan istighosah atau berdoa kepada selain Allah. Itu maksudnya apa? Maksudnya kemarin kita sudah tahu bahwa saya menjelaskan hukumnya. Nah, itu yang pertama. Apa maksud dari judul bab? Kemudian, langkah yang kedua ketika kita memahami kitab yang modelnya seperti ini adalah kita harus tahu munasabahnya. Artinya hubungannya judul bab ini sama judul kitab. Kenapa sih kemudian penulis kitab naruh judul bab ini di dalam kitabnya? Apa hubungannya? Apa korelasinya antara judul bab ini dengan kitab yang sedang ditulis? Korelasinya secara keseluruhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus dipahami adalah hubungan antara dalil-dalil yang disebutkan dengan judul bab. Ya. Kenapa sih penulis kemudian membawakan ayat dan hadis tersebut? Apa hubungannya, apa korelasinya sama judul bab? Artinya sisi pendalilannya. Begitu ya, sisi pendalilan. Kenapa ayat dan hadis ini jadi dalil untuk menguatkan maksud dari judul bab? Nah, itu tiga metode yang awal sekali hendaknya diketahui oleh orang yang belajar kitab model tabwib atau bab seperti ini. Sudah paham ya? Sekarang kita lihat di sini beliau tidak, Syekh Muhammad tidak menyebutkan judul babnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang bawa kitab terjemah, gitu ya, yang bawa kitab terjemah atau yang punya kitab terjemah, kitab tauhid itu ada judul babnya. Tapi kalau kitab aslinya itu sama Syekh Muhammad nggak dikasih judul bab. Jadi bab firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung begitu.
bab firman Allah Subhanahu wa taala bla 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 gitu. Gak dikasih judul bab. Nah, sekarang kita lihat dulu eh munasabatul bab li kitab tauhid. Hubungan antara bab dengan kitab tauhid. Kata beliau, sini kita lihat qala al-musannif Syekh Shalih Fauzan hafizallah munasabatul bab li kitab tauhid. Hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid. Kita belum pelajari, kita belum eh, kulik judul babnya ya. Kata beliau annal musannif rahimahullah bahwasanya penulis Syekh Muhammad rahimahullah bayyana fihi al-adillata ala butlani syirki wa bayani halil mad'uwina min dunillah. Ini kurang ya. Bahwasanya Syekh Muhammad rahimahullah menjelaskan di dalam bab ini dalil-dalil yang menunjukkan atas batilnya kesyirikan wa bayani halil mad'uwin dan dalil-dalil yang menjelaskan keadaan oknum-oknum yang disembah min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari judul babnya itu. Maksud dari judul bab kenapa Syekh Muhammad itu nggak ngasih judul bab secara spesifik, langsung dalil itu bab ini dikhususkan untuk menjelaskan batilnya kesyirikan dan kondisi oknum yang disembah selain Allah. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya syirik itu batil dan tauhid itu adalah sesuatu yang hak gitu. Wa fi dzalika taqriru li tauhidi bil barahinil qati'ati. Dan di dalam bab ini juga terdapat takrir, terdapat penetapan di tauhid. Penetapan terhadap tauhid bil barahinil qati'ati dengan bukti dengan dalil yang qati'ah, yang kuat, yang memutus. Qati'ah itu memutus segala perdebatan, memutus segala perdebatan. Jadi dalilnya sudah final, nggak bisa lagi didebat karena sudah final. Jadi ini maksud dari judul bab ini. Jadi maksud dari judul bab yang akan kita pelajari malam hari ini adalah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan kepada kita batilnya kesyirikan, satu, kemudian keadaan yang disembah selain Allah, dua, kemudian yang ketiga, plus penetapan terhadap benarnya tauhid, kebenaran tauhid dengan dalil-dalil yang qati'ah, dengan dalil-dalil yang memutus segala perdebatan. Jadi tiga maksud dari judul bab. Bisa dipahami ya. Kemudian pertanyaannya setelah itu beliau membawakan dalil-dalilnya untuk menguatkan maksudnya. Artinya pertanyaan selanjutnya, apa dalilnya yang menunjukkan syirik itu batil? Apa dalilnya yang menunjukkan, yang menceritakan gitu ya, tentang kondisi oknum-oknum yang disembah selain Allah? Dan apa dalilnya yang menunjukkan tentang penetapan terhadap tauhid dan penetapan terhadap kebenaran tauhid dengan bukti atau dalil yang memutus. Nah, dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Jadi begitu ya, bisa dipahami ya. Baik. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Ayusyrikuna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ayusyrikuna. Ayusyrikuna, apakah mereka berbuat syirik? Mereka di sini tentu saja yang dimaksud adalah khitabnya kepada orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang musyrik Mekah, di mana Al-Quran ini diturunkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna, apakah mereka berbuat syirik? Apakah mereka itu melakukan syirik? Nah, ini yang disebut dengan istifhamu ingkarin wa taubihin ala man yusyriku fil ibadati ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan istifham inkari. Bentuknya pertanyaan, tapi maksudnya bukan untuk nyari jawaban, tapi memang untuk mengingkari. Ini sering kita pakai ya. Kalau bahasa Indonesia disebut pertanyaan retoris gitu ya. Nah, emangnya ada yang lebih bagus dari hit gitu. Kalau diiklankan gitu. Emangnya ada yang lebih bagus dari caplang gitu kan. Itu kan pertanyaan retoris gitu. Pertanyaan yang tidak menuntut jawaban iya atau tidak gitu. Jawabannya memang nggak ada gitu kan.
Memang nggak ada gitu. Ini sama. Ayu syirikuna, apakah mereka mau berbuat syirik? Apakah mereka berbuat syirik? Harusnya kan berarti jawabannya enggak gitu. Wa taubihin. Dan juga pertanyaannya, ini bukan pertanyaan untuk meminta jawaban, tapi taubih. Tujuannya ada taubih, kecaman. Jadi nanya sekaligus ngecam. Nanya sekaligus menunjukkan kejelekannya. Alaman yusyriku fil ibadah. Kepada orang yang berbuat syirik dalam ibadah ma'allah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini definisi syirik. Jadi teman-teman, antum harus selalu ingat bahwasanya yang dimaksud kesyirikan, yang dimaksud syirik di dalam teks-teks syariat itu selalu definisinya beribadah kepada selain Allah dibarengi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi syirik dari zaman ke zaman. Itu definisi syirik dari zaman Al-Qur'an diturunkan. Jadi syirik itu bukan artinya tidak menyembah Allah, tidak. Syirik itu bukan definisinya sama sekali tidak menyembah Allah, hanya menyembah selain Allah saja. Enggak. Meskipun kalau ditanya, kalau ada orang nyembah selain Allah sama sekali nggak nyembah Allah, itu disebut musyrik nggak? Iya, disebut musyrik. Tapi kalau di dalam apa namanya, di dalam pengertian teks-teks syariat, ketika menyebutkan syirik, maka itu menunjukkan praktek ibadahnya orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah. Bahwasanya mereka ibadah kepada selain Allah disertai dengan ibadah kepada Allah juga. Jadi mereka ini untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin Mekah itu juga ibadah kepada Allah. Jadi jangan jangan salah paham ya. Wah, ini orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah itu Abu Jahal, Abu Lahab itu nyembah patekong. Enggak. Nyembah patekong enggak ya patekong. Mereka yang nyembah Allah juga, tapi dibarengi dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayusyrikuna, apakah mereka berbuat syirik? Apakah mereka berbuat syirik? Artinya mereka ibadah kepada Allah tapi juga ibadah kepada selain Allah. Nah, kepada selain Allahnya ini siapa? Ma la yakhluqu syai'an. Apakah mereka berbuat syirik kepada Allah? Kepada oknum yang ma la yakhluqu syai'an, tidak menciptakan apapun. Ai statusnya makhluqatin. Statusnya mereka makhluk. Makhlukatun la taqdiru 'alal khalqi, yang enggak mampu untuk menciptakan. Yang enggak mampu untuk menciptakan. Jadi ini pertanyaan retoris, ingkari. Bahwasanya orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah yang ditujukan pertanyaan ini lagi-lagi sering saya jelaskan, sering saya terangkan bahwasanya orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah ketika ditujukan pertanyaan ini, mereka jawabannya pasti iya. Malah yakhluqu syai'an, nggak bisa menciptakan apapun. Ai maksudnya makhlukatun. Mereka semua statusnya makhluk. La takdiru alal khalqi, nggak mampu untuk menciptakan. Jadi kalau ditanya Abu Jahal ya misalkan, Abu Jahal, lu kenapa nyembah Lata gitu kan? Ente nyembah Allah, tapi kenapa juga nyembah Lata? Kenapa juga ibadah kepada Lata? Lata itu bukannya nggak mampu untuk menciptakan. Mereka akan jawab, iya, iya nggak mampu untuk menciptakan. Nah, makanya nanti insya Allah akan kita jelaskan alasannya. Kalau mereka tahu Lata itu nggak menciptakan, kenapa masih berdoa kepada Lata gitu? Berarti kan ada alasan lain. Antum harus paham dia. Alur berpikirnya orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah. Alur berpikirnya supaya kita bisa tanzil hukumnya kepada peristiwa sekarang. Jadi kalau ditanya orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah, Lata itu kan nggak menciptakan. Iya, jawabannya ya memang iya. Nah, terus kenapa kalian nyembah Lata gitu? Kenapa kalian ibadah kepada Lata? Masih ibadah kepada Lata. Kenapa nggak ibadah kepada Allah saja gitu? Berarti ada alasannya di situ. Nanti akan kita kulik alasannya apa. Walaisa fiha ma tastahiqu bil ibadah. Walaisa fiha, dan tidak ada pada makhluk tersebut, pada sekutu-sekutu tersebut, pada oknum-oknum yang kalian sembah selain Allah tersebut, ma tastahiqu bil ibadah, yang membuat mereka berhak untuk dapat ibadah. Yang membuat mereka berhak untuk dapat ibadah. Jadi kalau ditanya orang musyrikin Mekah jahiliyah, jawabannya pasti jawabannya iya. Gitu. Kemudian
wahum yukhlakun. Allah Subhanahu wa taala wahum yukhlakun. Sedangkan mereka sendiri diciptakan. Ai waha ula il ma'buduna makhlukuna muhdatsun wal makhluku la yakunu syarikan lil khaliq. Ai maksudnya mereka ini ma'buduna yang disembah ini, oknum-oknum sesembahan orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah itu makhluk muhdatsun, statusnya makhluk dan muhdats. Muhdats itu sesuatu yang baru. Bedanya sama Allah Subhanahu wa taala sifatnya azali gitu. Sifatnya azali abadi. Azali itu ada tanpa didahului dengan ketiadaan. Abadi itu ada terus tidak diakhiri dengan kebinasaan. Nah, sedangkan makhluk itu muhdats. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan. Ya. Kita gimana? Baik, lanjut ya. Jadi seperti itu. Ayu syriku nama la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bab keberapa ya? Dari sini. Tak, tak carikan. Dan, 15. Ya. Baik. Nah, maksudnya waha ula il ma'buduna makhlukuna muhdatsun. Jadi orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah ini mereka kalau ditanya, apakah kenapa kalian berbuat syirik kepada sesuatu yang tidak menciptakan sedikit pun sedangkan mereka itu makhluk, mereka jawabannya iya gitu. Mereka meyakini itu gitu. Mereka meyakini itu. Wal makhluku la yakunu syarikan lil khaliq, dan sedangkan makhluk itu dia tidak akan mungkin jadi sekutunya khaliq. Jadi kalau ditanya orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah ini, kalau ditanya kayak Abu Jahal gitu ya, ditanya, kenapa kalian itu nyembah Lata? Kenapa kalian nyembah Lata dan Uzza? Kenapa kalian nyembah Lata dan Uzza? Bukankah Lata dan Uzza ini itu mereka tidak menciptakan dan mereka itu juga ciptaan? Maka mereka akan jawabnya iya. Jadi orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah itu mereka meyakini bahwasanya mereka tahu gitu ya. Mereka tahu pokoknya Lata, Uzza, tahu ya, oknum-oknum sesebalah jahiliyah, Lata, Uzza, Manat, Bel gitu ya. Itu mereka tahu statusnya mereka semua. Statusnya orang-orang ini, statusnya oknum-oknum ini adalah makhluk. Kalau gitu berarti ada alasan lain kenapa Lata, Uzza, Manat, Hubal ini disembah. Jadi bukan ada faktor kenapa Lata, Uzza, Manat, Hubal ini disembah. Kemudian kita bilang wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dan mereka la yastati'una lahum nasra. Maksudnya waha ula il ma'buduna la yaqdiru ala nasri abidihim. Dan haula il ma'budun, dan orang-orang atau oknum-oknum yang disembah ini itu layak diruna ala nasri abidihim, tidak mampu untuk menolong para penyembahnya, tidak mampu untuk menolong para
penyembahnya. Taib. Wala anfusahum yansurun. Ai wala yakdiruna ala an yadfa'u an anfusihim man arada bihim dorron fa kaifa yadfa'una an ghairihim. Wala anfusahum yansurun maksudnya mereka nggak mampu untuk membela diri mereka sendiri dari orang yang menginginkan keburukan kepada mereka. Bagaimana mereka akan membela orang lain, membela yang nyembah. Dipahami ya? Jadi ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad untuk menunjukkan batilnya kesyirikan. Satu. Kemudian yang kedua, kondisi oknum yang disembah selain Allah. Dua. Kemudian yang ketiga, untuk menunjukkan penetapan terhadap kebenaran tauhid. Jadi pakai dalil ini. Ingat tadi, ini yang disebut dengan istifham ingkari. Jadi istifham ingkari itu nanya, tapi maksudnya bukan untuk minta jawaban, tapi memang jawabannya tidak. Sebagaimana kita tahu ada iklan dulu, emang ada yang lebih bagus dari hit gitu. Itu kan maksudnya bukan pengen minta jawaban gitu. Iya ada, tapi maksudnya memang nggak ada gitu. Maksudnya seperti itu. Itu yang disebut dengan istifham ingkar. Baik. Ini untuk apa namanya? Untuk pengantar bahwa orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah itu mereka punya alasan lain kenapa mereka nyembah selain Allah. Ya. Jadi orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah itu mereka punya alasan lain kenapa mereka nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Menurut antum, kenapa sih orang musyrikin Mekah jahiliyah? Antum tahu ya, sesembahan selain Allahnya kaum musyrikin Mekah jahiliyah pernah dengar nggak? Lata, Uzza, Manat, Hubal pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Itu kalau dulu zaman kita kecil gitu, kita kan tahunya Lata, Uzza, Manat, Hubal ini Tuhan. Kita tahunya itu Tuhan. Mereka tidak kenal Allah sama sekali. Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian apa namanya gembong-gembong musyrikin Mekah jahiliyah, itu kita tahunya mereka nggak kenal Allah sama sekali. Ya. Mereka tahunya tahu Allah itu ketika dikasih tahu sama Nabi Muhammad gitu kan, Tuhan tuh Allah loh gitu. Tapi enggak, begitu ya. Tapi enggak begitu. Jadi apakah mereka eh, tahu itu Allah Subhanahu wa taala? Mereka tahu, Terus kenapa jadinya mereka kalau ditanya apakah Lata, Uzza, Manat, Hubal itu pencipta? Mereka jawabannya tidak. Jadi Lata, Uzza, Manat, Hubal itu bukan pencipta. Mereka tahu penciptanya Allah. Makanya ketika di dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192 ini ditanyakan kepada orang-orang musyrikin Makkah jahiliyah, mereka akan jawabnya iya saya tahu itu gitu. Kamu Muhammad nggak usah nanya-nanya begitu kalau bahasanya kita gitu. Kamu Muhammad nggak usah nanya-nanya lah. Kita tahu itu jawabannya iya, nggak ada gitu kan. Mereka nggak menciptakan, mereka makhluk, mereka nggak mampu untuk menolong baik diri mereka sendiri maupun orang lain. Nah terus kenapa kalian masih nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal? Berarti ada faktor yang lain yang menyebabkan mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang disebut dengan perantara itu. Soal nanti kan kita bahas ya. Kemudian kita lihat al-makna al-ijmali, makna global dari ayat surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192 ini. Kata beliau, yuwabbihullahu subhanahu wa ta'ala al-musyrikina bi annahum ya'buduna mahu ma'budatin la tahluku syai'an wa laysa fiha ma tastahiqul ibadatu bihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini itu Allah mencela atau mengecam orang-orang musyrik. Bi annahum bahwasanya orang-orang musyrik ini ya'buduna ma'ahu ma'budatin. Allah kecam, kenapa Allah kecam? Karena orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah ini mereka menyembah bersama dengan Allah sesembahan-sesembahan yang la tahliku syai'an. La tahliku syai'an harusnya, bukan la tahliku. La tahliku syai'an. Yang tidak menciptakan apapun. Yang tidak menciptakan apapun. Ini untuk apa namanya sebagai bentuk kecaman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, kenapa kamu masih nyembah selain Allah? Kamu nyembah bersama saya sesembahan selain Allah.
la tahluku syai'an, yang tidak menciptakan apapun. Wa laisa fiha ma tastahiqul ibadatu bihi. Dan juga status yang kalian sembah itu tidak berhak atau tidak tidak memiliki sesuatu apapun yang menjadikan dia berhak untuk dapat ibadah. Wala tadfa'u dan juga mereka tidak bisa membela dorro amman da'ahu. Tidak bisa memberikan pembelaan, tidak bisa menolak mudarat atas orang yang berdoa kepadanya. Bal wala tadfa'uhu an anfusihim wa idza kanat hadhihi halatuhum batalat da'watuhum. Bahkan mereka nggak mampu untuk membela diri mereka sendiri. Wa idza kanat hadhihi halatuhum. Kalau kondisi mereka seperti ini, batalat da'watuhum, maka batallah atau batillah ibadah atau berdoa kepada mereka. Kenapa? Li'annal makhluqa la yakunu syarikan lil khaliq. Karena yang namanya makhluk itu nggak bisa jadi sekutu, nggak bisa jadi rekannya khalik. Wal ajizu la yakunu syarikan lil qadiri alladzi la yu'jizuhu syai'un. Sedangkan makhluk yang lemah juga nggak bisa jadi sekutu bagi yang maha mampu, yang mana tidak ada sesuatu pun yang melemahkan dia. Nah, ini makna global dari ayat tadi. Kemudian mayustafadu minal ayat, faedah dari ayat ini ada 4. Yang pertama, butlanu syirki min asasi. Kebatilan ayat ini menunjukkan kebatilan syirik dari akarnya. Dari akarnya. Ingat tadi definisi syirik di dalam teks syariat. Kalau ada kata-kata syirik dalam teks syariat itu Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya bukan orang yang nyembah selain Allah saja, bukan. Ya, jadi yang disebut dengan syirik itu bukan orang yang nyembah selain Allah saja, enggak. Jadi yang dimaksud dengan syirik itu ada orang nyembah Allah, tapi juga nyembah selain Allah. Itu yang disebut dengan syirik. Nah, ayat ini menunjukkan kebatilan syirik dari akarnya. Dari akarnya. Kenapa? Karena nggak ada faktor yang kemudian membenarkan gitu, membenarkan kesyirikan tersebut. Li'annahu ta'allukun ala makhlukin ajizin. Karena kesyirikan itu bentuk bergantung kepada makhluk yang lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, annal khaliqa huwal mustahiqu lil ibadah. Ayat ini memberikan faedah bahwasanya khaliq lah yang berhak untuk ibadah. Jadi berarti kebalikannya ya. Makhluk itu nggak berhak untuk dapat ibadah. Oh, berarti kebalikannya. Khaliq lah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang ketiga, al-istidlalu bi tauhidil rububiyyati ala tauhidil uluhiyah. Ayat ini adalah bentuk berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Maksudnya gimana? Ingat, ini pertanyaan di dalam ayat ini itu ditujukan kepada orang-orang musyrikin jahiliyah. Jadi ayat di dalam pertanyaan di dalam ayat ini itu ditujukan kepada orang-orang musyrikin jahiliyah. Jadi ketika orang-orang musyrikin jahiliyah itu ditanya, bukankah Lata Uzamanat, oknum-oknum yang kalian sembah itu makhluk? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Pencipta siapa berarti? Oh, pencipta Allah. Kalau gitu kenapa kalian masih nyembah selain Allah? Sedangkan kalian paham bahwasanya Allah itu pencipta, sedangkan oknum-oknum yang kalian sembah itu makhluk. Gimana ya? Ini untuk apa ya? Untuk memahami alur berpikirnya orang-orang musyrikin jahiliyah. Jadi orang musyrikin jahiliyah itu kita harus tahu rahasia. Kenapa orang-orang musyrikin jahiliyah itu masih nyembah Lata Uzza Manat juga? Kenapa sih mereka masih nyembah oknum-oknum itu? Padahal, kalau ditanya pencipta siapa, jawabannya Allah. Kalau ditanya apakah Lata itu mencipta, mereka jawabannya tidak. Mereka makhluk. Kalau gitu, kenapa masih disembah itu Lata? Anda paham nggak pertanyaannya? Harusnya kan kalau ditanya, kalau misalkan ada orang nyembah selain Allah, misal kita taruhlah ada orang nyembah orang Nasrani misalkan, nyembah Nabi Isa, gitu. Nyembah Nabi Isa. Kenapa kamu nyembah Nabi Isa? Mereka kan jawab Nabi Isa itu Tuhan kan gitu kan? Kan gitu kan? Kalau ada orang nyembah Dewa Siwa misalkan, kenapa kamu nyembah Dewa Siwa? Mereka akan jawab, nah, Dewa Siwa itu pencipta. Ya Dewa Siwa ya gitu. Dewa Siwa itu Tuhan gitu ya. Jadi paham ya?
Tapi orang-orang musyrikin jahiliyah ini unik. Mereka ditanya, kenapa kamu nyembah? Kenapa kamu masih doa kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal? Apakah Lata, Uzza, Manat, Hubal itu pencipta? Orang-orang musyrikin Mekah akan jawab tidak. Pencipta itu Allah. Nah, kok gitu? Kok gitu? Apa sebab yang menyebabkan mereka nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal? Padahal mereka tahu Lata, Uzza, Manat, Hubal itu bukan pencipta. Penciptanya Allah. Uh, jadi ada alasan di sana yang bikin mereka kemudian nyembah selain Allah. Apa alasannya? Anda tahu nggak alasannya itu? Kenapa sih orang-orang musyrikin Mekah itu masih kekeh nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal? Padahal kalau ditanya penciptanya siapa, jawabannya Allah. Hah? Kenapa coba? Beda sama orang Nasrani gitu kan. Orang Nasrani, orang Majusi itu misalkan. Orang yang nyembah dewa-dewa gitu kan. Ditanya kenapa kamu nyembah dewa-dewa? Ya karena mereka Tuhan gitu kan. Kalau orang musyrikin Mekah jahiliyah enggak. Ditanya kenapa kamu nyembah Lata? Mereka bukan jawab karena Lata, Uzza, Manat itu Tuhan. Karena Lata, Uzza, Manat ini perantara antara diri mereka dengan Allah. Jadi syirik atau kesyirikannya orang musyrikin jahiliyah itu bukan kesyirikan di dalam ketuhanan, tidak. Beda sama orang-orang kafir yang lain ya, misalkan kayak orang Nasrani gitu ya. Itu faktor kekafirannya itu karena mereka mengakui ada Tuhan lain selain Allah, ada pencipta lain selain Allah. Ya, itu. Tapi kalau orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, kekafirannya bukan di situ. Kafirannya mereka bukan pada mereka mengakui Tuhan yang lain, enggak. Pencipta yang lain, enggak. Mereka tahu penciptanya Allah, tapi mereka punya kesyirikan yang lain. Disebut dengan kesyirikan perantara. Jadi mereka menjadikan Lata, Uzza, Manat, Hubal ini sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Jadi Allah itu dianggap sebagai sesuatu yang jauh, yang nggak bisa dicapai kecuali dengan perantara. Jadi kalau berdoa langsung, itu mereka nggak pede. Ibadah langsung mereka nggak pede. Kalau ibadah langsung nggak nyampe nih. Ibadah langsung nggak nyampe. Butuh perantara. Butuh perantara. Makanya kemudian mereka angkat perantara-perantara itu, yaitu Lata, Uzza, Manat, Hubal. Hanya ini berdalil dengan tauhid rububiyah atas tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah itu mereka tahu Tuhannya Allah, tapi mereka masih nyembah selain Allah. Kemudian yang keempat, masyru'iyatu muhajatil musyrikin al-nasril haqqi wa qom'il batil. Ya. Ayat ini juga memberikan faedah disyariatkannya untuk mendebat orang-orang musyrik. Jadi debat atau dialog antar agama itu sesuatu yang disyariatkan gitu. Kalau ditanya debat antar agama tuh boleh nggak sih? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Dengan tujuan linasril haq untuk menolong kebenaran, wa qomil batil dan memadamkan kebatilan. Itu niatnya. Jadi bukan sekedar nyari apa namanya, nyari viewers gitu ya, nyari nyari engagement, nyari engagement. Tapi adalah untuk menolong kebenaran. Baik. Di sini ada pertanyaan. Misal ada artis Muslim di film dia memerankan sebagai non-Muslim, statusnya bagaimana? Kemudian untuk mengucapkan selamat untuk perayaan agama dengan dalih hanya mengucapkan baik. Yang pertama dulu, yang pertama kalau ada orang begini ya, kekafiran itu nggak bisa kita, kekafiran itu nggak bisa kita main-main. Misalkan, oh saya acting sujud ke berhala gitu. Saya kan acting doang, bercanda doang, nggak ada. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi bercanda itu bukan sujud kepada berhala itu bukan bukan ranah untuk bisa dibecandain atau ranah yang bisa diaktingin. Nggak bisa. Lah terus gimana statusnya? Kebanyakan ulama, ya, ulama itu mengatakan bahwa kalau ada orang itu melakukan kekafiran secara lahir, ada orang melakukan ibadah kekafiran secara kasat mata gitu, dia sujud kepada berhala, dia ibadah kepada salib misalkan, lewat lahiriah saja,
maka itu yang dihukumi. Maka itu yang dihukumi. Sebagaimana kita nggak bisa melihat orang munafik. Gitu. Orang munafik tahu ya. Orang munafik itu orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Apakah kita hukumi kafir dia? Hukumi kafir nggak? Orang munafik kita secara dunia kita hukumi kafir nggak? Ada orang munafik, tahu ya orang munafik ya? Orang munafik itu hatinya kafir, tapi pura-pura masuk Islam. Dia sholat, dia syahadat, dia zakat, dia puasa. Sholat ikut sholat, puasa ikut puasa, tapi hatinya masih kafir. Kalau zaman sekarang mungkin ada orang misal artis gitu ya, tokoh selebritis masuk Islam cuma gara-gara karirnya redup gitu kan, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia masuk Islam. Niatnya itu untuk nyari viewers, disebut munafik. Hatinya masih kafir dia, masih belum yakin. Tapi dia masuk Islam secara lahir saja. Pertanyaannya orang kayak gini kita hukumi kafir atau muslim? Hah? Muslim, muslim kita hukumi muslim secara lahiriahnya. Hatinya itu urusan Allah. Hatinya itu urusan Allah. Begitu juga tadi ada artis gitu ya, ada artis orang acting melakukan kekafiran. Acting melakukan kekafiran. Kekafirannya kita lihat secara nyata, secara dohir. Ya kita hukumi yang dohir. Hatinya itu urusan Allah. Terus gimana ya? Kalau mau dia ditaubat gitu. Kalau mau dia taubat gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua hukum untuk mengucapkan selamat perayaan agama lain. Ya, ini sudah selesai dibahas oleh ulama-ulama terdahulu bahwa itu tidak boleh. Hukumnya dirinci. Kalau cuma sekedar mengucapkan saja tanpa meyakini maka itu haram, tidak sampai derajat kekufuran. Tapi kalau disertai dengan keyakinan bahwasanya yang mereka lakukan itu benar, maka sampai pada derajat kekufuran. Gitu. Dipahami ya? Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.